Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan Agape Course Ministry buat hari ini dengan tema berjaga-jagalah. Suatu hari ada seorang ibu yang datang minta dilayani kepada kita, saudara. Karena ibu ini sakit yang tidak sembuh-sembuh. Bahkan dia katakan sudah ke beberapa dokter. Dokter katakan ibu tidak sakit, tapi dibilang ibu stres. Karena tidak ditemukan sakit penyakit dalam tubuhnya. Lalu dokternya menyarankan coba ibu cari pendeta atau hamba Tuhan yang bisa mendoakan ibu. Karena dokternya tahu ibu ini adalah orang Kristen, saudara. Nah, di saat kita layani, kita doakan, ternyata betul, saudara. Ibu ini kena guna-guna. Loh, kok bisa ya? Ibu ini kan orang Kristen. Bisa, saudara. Karena apa? Karena ada celah. Celahnya di mana? Karena ibu tersebut marah-marah, saudara. Mulutnya tajam. Ibu itu marah-marah kepada seseorang. Maka orang yang dimarah-marahin itu, yang dimaki-maki, dia sakit hati, saudara. Lalu dia cari orang pinter, paranormal. Nah, dikerjain, saudara. Nah, tapi puji Tuhan, setelah kita layani, kita doakan, dan kita bisa lepaskan semua. Kita bersihkan semuanya, saudara. Lalu ibu itu mengatakan seperti ini, Pak, buat selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Nah, seperti biasa, saudara, kita selalu menyarankan agar orang yang sudah kita layani, orang tersebut yang harus menjaga hati, menjaga kehidupannya, menjaga perilakunya, supaya tidak ada celah. Lalu ibu itu mengatakan, boleh nggak Pak, kalau suatu saat saya telepon Bapak minta doakan lagi? Boleh, tidak apa-apa. Tetapi buat kedepannya, setelah kita layani, kita doakan, setelah orang tersebut pulang ke rumah, nah kedepannya orang yang kita layani yang harus menjaga hati, saudara. Jadi bukan pendetanya atau hamba Tuhan yang tiap hari itu harus mendoakan terus buat orang tersebut, dan orang tersebut tidak berdoa. Salah, saudara. Tapi kita menyarankan agar orang tersebut yang kita layani itu tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dengan cara apa? Yang firman Tuhan katakan tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga, menjaga apa? Yaitu perilaku kita, mulut kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada emosi. Yang kedua, berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena kita butuh perlindungan yang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dengan cara apa? Kita setiap pagi, kita memuji menyembah Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Nah, di saat itu kita akan mendapat kekuatan dan perlindungan yang dari Tuhan. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan yang salah, saudara, di dalam berdoa. Contohnya seperti ini. Tuhan, aku minta Engkau jaga hatiku supaya aku tidak ada celah. Nah, ini yang salah, saudara. Jadi seolah-olah kita menganggap Tuhan itu sebagai sapam. Yang seharusnya kita berdoa seperti ini. Tuhan, aku minta kekuatan-Mu, Tuhan. Berikan kemampuan kepada aku agar aku kuat untuk menjaga hati, supaya tidak ada celah. Seperti itu, saudara. Jangan dibalik. Tuhan yang menjaga hati. Harus kita lah, ya, kita yang ada di dunia ini yang harus menjaga hati kita, bukannya Tuhan. Jadi kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita kuat untuk menjaga hati, tidak ada celah. Makanya di saat kita mau melenceng dari firman Tuhan, dari pelanggaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan ingatkan, jangan lakukan, stop gitu. Nah, seperti itu, saudara. Jadi buat kedepannya kita harus yang menjaga hati kita. Contohnya, kalau kita memiliki mobil ini kita kotor, saudara.
kita mau cuci, wah kayaknya nggak mampu cuci sendiri nih, udah bawa ke bengkel aja, ke tempat cuci mobil. Lalu dibawa ke tempat cuci mobil, dibersihkan tuh, disedot, di apa segala macam. Begitu ada bersih, selesai, kita bawa pulang, saudara. Selanjutnya siapa yang harus menjaga? Kitalah pemilik mobilnya. Jadi bukan orang-orang yang sudah membersihkan di tempat cuci mobil yang tiap hari harus menjaganya, saudara. Jadi kita yang pemilik mobil itu harus menjaga. Caranya gimana menjaga supaya mobil itu bersih terus? Kalau di rumah kita kerodongin, kita tutupin, saudara, supaya tidak kena debu, supaya tidak kotor. Nah, contohnya seperti itu, saudara. Nah, halnya dalam kehidupan kita, di saat kita sudah minta dibersihkan, dikuduskan, ditahirkan, sudah dilepaskan dari hal-hal yang tidak baik, siapa yang harus menjaga? Pribadi kita, saudara. Pribadi kita yang harus menjaga. Dengan cara apa? Tadi saya katakan, kita harus melekat kepada Tuhan, minta kekuatan yang dari Tuhan, saudara. Seperti firman Tuhan dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, saudara. Yuk, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar terus untuk selalu menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, menjaga perilaku kita. Dengan cara apa? Kita tetap melekat kepada Tuhan, kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Intinya satu, kita melekat kepada Tuhan. Lakukan kita menyenangkan hati Tuhan, agar kita tetap berikan hati penuh damai sukacita. Ada kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan dan covernya yang daripada Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.